Habis nih mainannya, kita memuji Tuhan aja yuk. Boleh deh. Ayo Kak. Yuk, kita memuji Tuhan sama-sama. Aku bawa tapi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Yuk adik-adik NCC, temenin Kak Mary sama Kak Cece. memuji Tuhan. Oke. Semangat ya. Gonna joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Yeshua in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Yeshua in my heart. Lagi. Okay. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Yeshua in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Yeshua in my heart. Yeay! Kami punya satu lagu lagi, boleh nggak deh kita? Boleh, kita main aja. Satu lagu Apa lagi nih, ya. Kak? Kita mau dong terima berkat dari Oh, Tuhan. Kak. Ayo adik-adik kita sama-sama nyanyi ya. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Siap-siap, oke. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Yuk terima, yuk terima, yuk terima hujan berkat. Terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Yuk terima, yuk terima, yuk terima hujan berkat. Oke. Tuh, Dik, kalau kamu mau terima berkat Tuhan, Kak Mary boleh dong pinjam ini boneka. Aku bosen mainnya pakai ini. Nggak boleh Kak, ini kan Pinjam dong. Nggak mau, ini Kenapa? boneka kesayanganku Kak. Aku juga pingin. Kak kalau ada mainan itu kok nggak mau main itu aja sih? Aku bosan ah. Nggak mau kan? Aku pinjam. Mau? Loh. Kenapa ini kok ribut berantem? Aku bosan main ini. Aku pengen main ini. Ini loh Kakak, ini loh ngambil mainanku, nggak mau. Boleh. Sebagai kakak beradik bersaudara harusnya berbagi. Ingat nggak jemaat mula-mula yang berbagi? Masih ingat nggak ya? Hello, kids! I was waiting for y'all to come. Today, I'll be telling you the story about how people began to help one another after they received the Holy Spirit from God. Soon after God sent the Holy Spirit to the believers, a number of wonderful things began to happen. The believers were amazed at the power they had because of the Holy Spirit. They were filled with love and care for one another, and this concern was only from God. The believers met and gathered together constantly, and they enjoyed each other's company. They helped each other with whatever they needed,
and there was no selfishness among them. They shared everything they had: food, clothing, and also money. Some of them even sold the lands they owned, their houses, and other material possessions. And with that money, they helped and shared it with those in the young church. Because of all their care and generosity, there was no one who was actually poor. The believers worshipped together at the temple every day, and not just once in a week. They met one another at each other's home and shared the Lord's Supper and meals too. They loved being together and praising God, and every day God added more people to their group. The young church was growing very quickly. I hope you enjoyed the story, and you will learn to love and care more for people and help others when they need your help. Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Sari. Barusan kita kan udah nonton tuh video tentang bagaimana jemaat mula-mula hidup bersama. Mereka menjual harta miliknya, mereka berbagi, dan tentunya juga mereka memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kita baca di dalam firman Tuhan dalam Kisah Rasul 4 mulai dari ayat 32 sampai 37 dikatakan, ada yang mengatakan demikian, di antara mereka tuh tidak seorang pun yang berkekurangan. Wow, keren ya. Ingat, di antara mereka tidak ada seorang pun loh yang berkekurangan. Karena apa? Karena mereka hidupnya itu saling berbagi. Yang punya harta mereka jual, mereka taruh di kakinya para rasul untuk dibagi-bagikan kepada jemaat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Wow. Dari hal ini, dari kisah ini kita bisa belajar. Kita contoh bahwa jemaat mula-mula mereka memberi tetapi mereka tidak berkekurangan. Amsal juga mengatakan demikian loh. Ada yang menghemat harta luar biasa tetapi malah berkekurangan. Ada yang menyebar harta tetapi malah berkelimpahan. Wow, memang gak bisa itu ya, gak bisa dipikir ya. Kadang kita tuh gak bisa masuk di akal hukumnya Tuhan itu, hukumnya sorga itu. Sebab kalau hukumnya dunia mengatakan semakin banyak memberi, nanti punya kita habis. Kita gak punya apa-apa lagi kalau kita memberi. Tapi hukumnya sorga beda, hukumnya Tuhan beda. Seperti yang dikatakan juga nih, Kak Sari bacain deh di ayatnya ya. Filipi 2. Nah, Filipi 2 ayat 4. Jangan seorang pun deh cuma lihat dirinya sendiri, cuma memperhatikan dirinya sendiri. Kita juga perlu memperhatikan orang lain. Wah, kita perlu memperhatikan orang lain. Kita perhatikan. Jadi kalau memberi itu ternyata gak asal-asal memberi loh adik-adik. Kita punya hati yang murah, kita punya hati yang mau rela memberi. Tapi kita lihat juga firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap bijaksana. Tetap bijaksana. Jadi kalau memberi itu dilihat dulu kebutuhannya apa ya. That's why kita perlu memperhatikannya. Itu yang pertama. Ketika kita mau berbagi, kita harus perhatikan dulu. Seperti yang dikatakan di Filipi 2 ayat 4. Memperhatikan kepentingan orang lain. Orang lain itu butuhnya apa ya? Yang penting buat orang lain itu apa? Jadi nggak asal-asal ngasih adik-adik. Oke. Dan yang kedua, Kak Sari mau ajak adik-adik, ketika kita memberi, kita itu tuh memberi itu dengan keadaan yang sukacita. Jadi bukan berarti memberi itu harus senyum terus. Ya memang sih memberi itu harus senyum terus, ya kan? Siapa sih yang gak suka kalau ada yang kasih sesuatu terus dikasih senyuman juga, gitu. Nah, ternyata hal yang kedua, ketika kita memberi dengan sukacita, wah, Tuhan juga senang.
Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Menurut kerelaan hatinya. Firman Tuhan gak pernah bilang hendaklah setiap orang memberi yang banyak, memberi yang besar. Enggak. Firman Tuhan bilang hendaklah tiap orang memberi menurut kerelaan hatinya. Hatinya kita relanya seberapa kita kasih dengan sukacita, ya kan? Ingat dikatakan ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, jangan sedih, jangan dengan sedih hati atau jangan dengan paksaan. Sebab Elohim, lihat loh, kita memberi di dunia, Tuhan lihat dari atas. Firman Tuhan mengatakan, sebab Elohim Bapa di surga mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Wow, Kak Sari mau cerita nih sedikit. Kak Sari pernah nonton di YouTube ya kan? Ada orang yang dibilang katakan tuh orang gila. Orang gila tuh minta-minta, ternyata orang gila ini orang yang lagi menyamar jadi orang gila. Jadi dia minta-minta. Waktu itu dia mintanya sama orang ojek online. Ojek online yang pertama, waktu dimintain uang dia nggak kasih loh adik-adik. Nggak ada pak, katanya gitu. Terus akhirnya orang gila ini jalan lagi, terus nemu lagi ojek online yang kedua. Terus diminta lagi kan orang gilanya di jalan raya, jalan besar. Jadi yang ada tuh waktu itu lagi stop tuh yang tukang ojek gitu. Nah, terus yang kedua dimintain, pak bagi dong sedekahnya, yang bilang kayak gitu. Terus dikasih tahu berapa adik-adik? Dikasih 2.000. Nah dikasih deh sama bapak ini 2.000. Ternyata orang gila ini seorang YouTuber, dia tuh artis terkenal. Setelah itu setelah dia bongkar penyamarannya, dia udah gak jadi orang gila lagi. Dia bilang, Kak tadi saya yang menyamar jadi orang gila itu, bapak udah bantuin saya kan, jadi saya mau kasih bapak lebih lagi, dia bilang gitu. Terus ditanyain sama temennya, kenapa tadi ngasih cuma 2.000 doang? Ya saya adanya ikhlasnya segitu, saya juga punya uang cuma segitu. Dan adik-adik dalam video itu Kak Sari tuh agak belajarnya itu juga. Ternyata ojek online yang pertama tuh ada di belakangnya itu gak jauh, ada deket situ. Jadi ngeliat kejadian itu, jadi yang pertama yang gak ngasih itu tuh langsung kaget, hah? Ya kok aku gak kasih tadi? Itu loh, kita gak tahu loh. Siapa tahu ternyata malaikat Tuhan. Nah kalau tadi kan di acara YouTube, ini dalam kehidupan sehari-hari kita nggak tahu loh. Siapa tahu ternyata malaikat Tuhan menyamar untuk minta tolong sama kita. Terus kita nggak bantu, ternyata tuh malaikat Tuhan tuh mau ngasih sesuatu yang besar buat kita. Kita jadi kehilangan kesempatan. Jadi Kak Sari mau ajak untuk kita tuh berbagi. Seperti jemaat mula-mula yang udah kita pelajari tadi, berbagi, ya kan? Berbagi. Apa yang ada dibagi dan membaginya menurut kepentingan. Jadi nggak asal membagi. Nah, setelah menurut membaginya itu sesuatu yang penting, baginya juga dengan sukacita. Wah senang ya memberi, senang dong memberi. Memberi itu kan berbuat baik. Oke, memberi itu berbuat baik. Memberi itu berbuat baik. Satu ayat tuh ketika Kain berbuat dosa, ya, ketika Kain berbuat dosa, Bapa di surga tuh bilang, Kain, kenapa mukamu muram? Kenapa kamu gak berbuat baik? Dibilang Bapa di surga loh. Dibilang Bapa di surga. Karena apa? Waktu itu Kain tuh lagi gondok. Nah tips nih tambahan dari Kak Sari. Kalau yang hatinya lagi gondok-gondok, gak tahu mau ngapain, yang lagi sebal-sebal, lagi kesel, ya. Oke, tipsnya Kak Sari tambahkan, berbagilah, berbuat baiklah, memberilah, ya kan? Pasti deh itu gondok-gondok tuh langsung hilang, kesel-kesel tuh langsung lepas. Karena apa? Kita
ngeliat ketika kita memberi, langsung ada orang tuh yang bilang, aduh makasih ya, sukacita gitu ngomong ke kita kan pasti senang, iya sama-sama, hilang dah tuh sebel, hilang keselnya, hilang gondoknya. Ya, jadi jangan mau lama-lama sebel, jangan mau lama-lama gondok, jangan mau lama-lama bete. Jadi berbagilah. Wah, ternyata manjur juga ya berbagi ini ya. Oke, sebelum Kak Sari tutup, ada satu ayat yang menjadikan, bukan menjadikan ya, yang buat Kak Sari ini jadi ingatan juga, jadi pedoman buat Kak Sari. Firman Tuhan mengatakan dalam Kisah Rasul 20 ayat 35, adalah baik memberi daripada menerima. Oke? Adalah lebih berbahagia. Kak Sari salah tadi. Dikatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bukan berarti menerima itu salah loh ya. Menerima itu juga benar, tidak salah. Yang salah itu rakus, kikir dan segala dan teman-temannya. Kalau menerima pertolongan dari orang lain nggak apa-apa. Karena apa? Ketika kita menerima pertolongan dari orang lain, itu kita juga melayani dalam hal kita melayani Tuhan yang sedang bekerja kepada si pemberi itu juga. Ya kan? Tuhan kan memakai si pemberi untuk menolong kita. Berarti si pemberi itu adalah alatnya Tuhan, kepanjangannya Tuhan. Gitu adik-adik. Jadi buat kita yang menerima, it's okay. Bagian kita apa yang menerima, bagian kita yang sudah menerima, bagian kita mengucap syukur dan mendoakan yang telah memberikan kepada kita. Oke deh, itu dulu dari Kak Sari. Untuk siang hari ini kita akan belajar berbagi di LICC selanjutnya. Jadi tetap ikut dan jangan lupa untuk catat tadi poin-poinnya supaya tidak lupa untuk di-sharingkan di kemudian hari. Kak Sari ulangi nih, yang pertama membagi sesuai dengan kepentingan, yang kedua membagi dengan sukacita. Oke, sampai bertemu lagi di LICC selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gitu ceritanya anak-anak. Karena jemaat mula-mula itu adalah saudara, jadi mereka berbagi. Ayo adek, mau nggak berbagi sama kakak? Gak mau kan? Kakak nyebelin. Gak tau. Aduh, gimana sih? Ini kan mainanku. Kenapa kok aku harus berbagi sama Kak Mary? Gak tau lah. Marah aku. Tutup siang aja. Aku di mana? Mereka siapa? Dek, kenapa kamu terlihat bingung? Aku di mana? Kok bajunya gini semua? Itu mereka ngapain? Oh, kami sedang berbagi. Kami adalah satu saudara di dalam Tuhan. Menunjukkan sikap murah hati adalah kebiasaan kami. Maksudnya gereja mula-mula? Iya, gereja mula-mula. Jadi orang di gereja mula-mula ini suka berbagi. Suka berbagi kepada sesamanya. Adik-adik, ayo kita hafalkan ayat hafalan bersama yuk. Kisah Para Rasul 20 ayat 35C adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apakah adik-adik di rumah sudah memberi? Aku barusan mimpi nih tentang gereja mula-mula yang mereka itu suka berbagi dengan teman-temannya. Aku kok jadi merasa bersalah ya sama kakakku gak mau berbagi. Gimana ya cara minta maafnya? Oh, aku punya ini nih. Aku punya permen. Mungkin kalau misalnya aku kasih ke kakakku permennya, aku bakal
aku bakal bikin kotak untuk naruh permennya. Adik-adik, kakak akan ajarin kalian caranya kita bikin kotak dari origami. Nah, jadi pertama kita siapin 1 lembar origami, warnanya bebas. Kemudian setelah itu kita lipat 1 kertas origami ini menjadi 3. Setelah dibagi menjadi 3, kita buka. Kemudian kita ambil salah satunya. Kemudian kita lipat kembali ke belakang. Kita buka. Setelah ini selesai, kita buat yang sama di sisi selanjutnya. Cukup, putar. Kemudian kita buka dan buka lagi seperti tadi. Setelah itu kita ambil bagian atasnya, kita tutup lagi. Jadi nanti seperti ini. Kemudian setelah itu kita ambil ujung ini, kita lipat ke dalam. Lipat ke dalam, ujung satunya juga lipat ke dalam. Nah, setelah itu kita ambil bagian dalamnya ini, ambil bagian dalamnya, dan kita buka pelan-pelan. Nah, setelah terbuka, bagian ini kita dorong. Ini juga kita dorong. Kemudian kita lipat supaya membentuk suku. Jadi deh, sebentar lagi aku bakal kasih permen ini buat Kak Mary supaya Kak Mary mau lagi berteman sama aku, bisa berteman bareng. Hati-hati di rumah juga coba ya. Selamat mencoba. Kakak, Ya. aku minta maaf ya, tadi aku nggak mau bagi ini buat kakak. Aku tadi bikin isinya permen, terus ini boleh mainan. Cuma tukaran, aku juga mau main. Iya, kamu boleh pinjam. Thank you ya. Ya, makasih ya Kak ya. Nih, kamu boleh mainin. Ini seru loh ini. Mainan. Wah, gitu loh, udah baik-baikan, Ya, manis, pinter, seperti jemaat mula-mula ya kan. Ya dia udah sana ke dapur, mama udah siapin makan siang buat kalian. Asik, makan yang banyak ya. Dadah. Nah, adik-adik seperti itu. Kalau bersaudara harus rukun bersama seperti jemaat mula-mula yang suka berbagi. Oke, demikian acara LICC siang hari ini. Kita udah ikut bersama-sama ya, ibadahnya seru banget siang hari ini. Dan sebelum kita akhiri, kita berdoa yuk. Ayo, semua bersikap berdoa. Oke, sudah. Nanti kalau mau ulangi lagi video ini boleh kok. Oke, duduk. Oke, ayo kita berdoa ya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga bahwa siang hari ini Tuhan sudah memimpin ibadah LICC kami.
Berkati adik-adik yang sudah mendengarkan di rumah masing-masing. Berkati orang tua, berkati keluarga adik-adik Tuhan. Dan kami juga kakak-kakak Tuhan yang berkati, yang sudah pelayanan Tuhan berkati. Dan kami rindu kami bisa melakukan firman-Mu untuk berbagi, sehingga nama-Mu dimuliakan Tuhan. Terima kasih. Dan kami mengakhiri ibadah LCC online kami ini di dalam satu nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai. Bapa yang memberkati dan memelihara kami, Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberi kami kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Bapa Yahweh. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Sampai bertemu lagi di LCC selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.